Hakikatnya adalah panggilan dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pada umumnya berpikir bahwa faktor yang paling dominan orang bisa haji itu karena duit. Padahal sebenarnya tidak. Boten Bapak Ibu. Ya, uang itu salah satu di antara sekian faktor. Makanya karena faktor penentunya itu bukan semata-mata uang, Bapak Ibu nopo nggih asring atau setidaknya nate midhanget ada beberapa peristiwa fenomenal yang menunjukkan bahwa keberangkatan haji seseorang itu semata-mata karena fadl dari hadirat Allah, karena rahmat Allah. Contoh, ada tukang becak di Pasar Legi, suami istri bisa berangkat haji. Ada lagi sekian tahun kemudian ada tukang tambal ban di Solo juga berangkat haji. Ada juga marbot, tukang bersih-bersih masjid bisa berangkat haji, suami istri, dan masih banyak lagi. Nah ini ada lagi Pak Haji Salam ini. Ada yang mungkin kenalannya atau siapa tukang parkir berangkat haji. Seragen ini. Ini menunjukkan bahwa keberangkatan seseorang itu belum tentu kaya. Apa rahasianya Bapak Ibu? Niki nun sewu. Sedaya kan berkomitmen, berpunya obsesi untuk bisa haji bagi sing agama Islam. Khususnya Mbak Dr. Nurul untuk haji yang mabrurah. Oke? Terus sing ngetone dhuwit nek jamaah umum itu 55 juta, nek mabrur dijoli swarga. Menggah panjenengan murah napa larang? Murah banget. Murah napa larang? Lah murah nek ndang-ndang do makan. Murah dipanggil kok. Wah, antri ke syukur insyaallah. Kentasi ora tantri. Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan maaf, saya punya sahabat orang Jatiroto itu berangkat haji itu modalnya sangat sepele. Cuma modal adol sengon rongwet iso modal haji. Sak pekarangane. Saya itu modalnya dari kelakar saja. Saya pas dapat undangan di tetangga masjid Kota Jatiroto, kemudian saya mampir gitu, ngobrol ringan saja. Mas Guru, jenengan ini asetnya kan kadang orang tentang haji nopo. Kita itu ternyata sertifikat itu 12 Pak. Sertifikat ruas ini kan mati jadi kan yang gua kabeh. Nah kalau orang cerdas sebagian jual. Nah untuk berangkat haji, jadi tuh ceritanya ada sengon rongwet iso budal haji mergo katutan lemah. Alhamdulillah. Sama orang Haji Raja juga begitu, jual kayu jati beberapa batang bisa untuk berangkat haji yang kedua. Kan luar biasa, Masya Allah. Termasuk saya sendiri, Bapak Ibu Haji, saya haji pertama tahun 2002. Kemudian kedua ini bersama teman-teman, ini ada Pak Dr. Pak Haji Agus, ini orang kepala Samsat. Pak Haji Larto, ini orang kejaksaan. Ini Pak Haji Guru siapa guru Pak SMP, guru SMP. Garwan Ibu Cici itu Pak Warji, Pak Haji Trini, Kepala Sekolah Wuryantoro. Pak Haji Selamat, Pak Haji Martini orang DPO. Ini Mas Beri ini orang pajak, Direktorat Pajak Pusat. Ini calon haji juga ada daftar. Luar biasa ini, Masya Allah. Ini putranya sahabat saya Pak Haji Agus, bodoh-bodoh bola guru, alhamdulillah. Ini sih bola-bola tahun 2002 kemarin, 2022. Wah itu luar biasa Pak. Saya sempat tiga teman saya, wah ini jenenge haji reguler tapi rasa plus. Ya. Wah luar biasa ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya 2002 berangkat haji itu saya tidak punya apa-apa. Gue tinggal duit. Saya PNS rendah aja, golongan 3C waktu itu dengan anak 4.
Wah, itu cukup gimana nih, sudah luar biasa, gaji saya 200. Nah, tapi saya dulu pernah ketika di pesantren, saya dikasih doa oleh kiai saya. Kiai saya dawuh, "Le, nek mbok amale kanthi istiqomah tak dongane ora nganti 3 tahun sak mulihmu saka pesantren iki kowe iso haji." Saya yakin betul. Saya terima doa itu pada asar, saya amalkan. Betul, belum genap 3 tahun, saya alhamdulillah berangkat. Wasilahnya ya fenomenal, sangat mengejutkan. Saya diundang haji. Setelah saya mau pulang kok ada bisikan yang mengejutkan saya sampai kami tenggelam itu. Waktu itu dikasih hadiah 25.800.000 ONH tahun 2002. Kemudian 20 tahun kemudian bersama teman-teman ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, untuk terlaksananya kita bisa berangkat haji atau mendapatkan haji yang mabrur, pertama yang harus dipersiapkan adalah niat yang ikhlas. Kalau Bapak Ibu sing dereng, berarti harus ada azam kalau bahasa fikihnya. Bedanya apa azam dengan niat? Kalau niat itu kerentekan hati kali pelaksanaan itu beruntun, nuli-nuli. Tetapi kalau azam atau obsesi bahasa kita itu tekad. Jadi orang itu bisa berangkat haji. Faktor yang paling menentukan pertama adalah komitmen, tekad yang kuat. Mbok jenengan sugih, nek ndak ada tekad, ndak ada komitmen yang kuat, ndak bisa haji. Pun manganten kula. Sugih pisan jenengan golongan 4A, 4B, 4C sampai 4E, kalau ndak ada komitmen menjadi muslim yang sempurna untuk berangkat haji, menunaikan hak Allah, mboten bakal iso haji. Tetapi orang gablek napa-napa. Kula ngibati gablek napa-napa 2002. Niku kalau kita punya komitmen, punya tekad, kita bangun di sepertiga malam terakhir, mohon kepada Allah, maka di sanalah Allah tunjukkan kekuasaannya. Maka di dalam hidup kita berangkat dari komitmen yang kuat itu ada yang namanya keajaiban. Mengapa ada yang namanya keajaiban, Bapak Ibu? Mari kita perhatikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innalladzina qalu innalladzina setuhune wong-wong akeh qalu sing padha ngucap Rabbunallah sesembahan kula Gusti Allah. Tsumastaqamu, kemudian orang tersebut istiqomah. Orang tersebut punya komitmen, orang tersebut bertekad. Mari kita perhatikan ayatnya. Kalau kita iman, amal soleh, ibadah, kemudian kita punya komitmen, bertekad kita, Allah jamin tatanazzalu alaihimul malaika. Allah menurunkan bala bantuan malaikat ngrewangi kula jenengan sing istiqomah. Maka bagi orang yang istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah, pasti ada dan selalu akan ada keajaiban di dalam hidupnya. Sebab sengewangi malaikat. Luar biasa kan, Masya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, ternyata apa? Contoh ini satu contoh kecil. Yang tadi tukang becak itu bukan jari ini loh Bapak Ibu. Saya sampai menyusuri jalan dari belakang kampus UMS sampai Pasar Legi. Itu tukang becak itu ngayuh becaknya sehari itu 30 kilo PP. Luar biasa itu. Itu ternyata apa? Dia punya hati yang emas, punya hati emas, Masya Allah. Apa itu? Setiap hari Jumat itu kalau bahasa santrinya ikramal li sayyidil ayyam, memuliakan ratunya hari yang hari Jumat. Maka dia
mensodakohkan tenaganya seluruhnya dan tidak menerima bayaran. Dan dilalah kersane Gusti Allah. Pada satu hari Jumat ada seorang juragan mau nyambangi relasi bisnisnya, masuk ke gang mobil nggak bisa, yang bisa hanya becak. Takdir Allah akhirnya dipertemukanlah juragan tersebut dengan tukang becak tersebut. Nah, setelah sampai di depan rumah relasi bisnisnya, mau dibayar, mau diupahi, tidak mau, tidak kerso. Sampai juragannya bilang, Pak, yo ngapunten panjenengan kula caosi kok mboten kersa. Menapa nuwun sewu kula le nyaosi kirang murwat. Nek mboten nek dereng murwat panjenengan paring dawuh kersane pinten. Atus ngoten. Lah ternyata napa? Ngeten Pak nuwun sewu ampun salah tampi. Kula niku tiyang mboten gadahi namung bau. Kula nek dinten Jumat niku kula mulyane dina Jumat kula niati sedekah. Dados bau kula tenaga kula sedekah sinten kemawon yang ngersakaken bau kula monggo kula dherekaken mlebet panjenengan. Jawaban yang polos dari tukang becak ini ternyata menyentuh hati sang juragan. Akhirnya sampai di rumah ngomong sama juragan itu, Bu, ternyata kita itu kalah jauh dengan orang yang saya temui tadi, Bu. Kalah jauhnya di mana, Pak? Loh, kalah apa aduh Bu kita ini. Katanya kita orang ibadah, orang tukang membangun masjid, tukang bangun masjid, tapi masih kalah jauh. Lalu kalah jauh. Pernahkah kita bekerja sehari seluruh hasil pekerjaan kita sedekahkan? Ya orang tahu, Pak. Nah ini orang ini yang luar biasa. Jadi di sana, ada wong sedina tukang becak disedekahkan semuanya. Akhirnya juragan lanang itu keduga berarti bidalakan tukang becak wau. Nah sampai itu dilalang. Suami istri ini kadang-kadang yang paling sering kita temukan tumbuh leh tutup. Sing lanang lomo, sing wedok dermawan. Selanang pelit, sing wedok setan goteng. Ya nyetel niku, biasanya ngaten-ngaten niku masyaallah. Lah akhirnya juragan wedok, nek sampean budale sing lanang aku bayari budale sing wedok. Akhirnya ada sejarah mencatat tukang becak berangkat haji suami istri. Bapak Ibu yang saya hormati, maka sebenarnya faktor yang paling menentukan adalah komitmen kita. Saya dulu sebelum tahun 2002, sebelum saya belum haji, saya pernah diundang haji ke Praji. Yang undang haji itu juragan Pak punya bis. Kalau diundang orang kaya itu saya ingatkan, saya kasih masukan, Pak panjenengan sampun haji nopo dereng. Jawabe pripun Pak? Dereng niat Mas Ustaz. Wih, lha jenengan sugih ngono masa niate urung. Lha jenengan apa wis haji? Kula nggih dereng, tapi kula pun niat. Kula pun azam. Kula malah diledeki. Lah sampeyan pengen nang Mekah garan azam, garan niat ora bakal tekan Mekah. Kula dimaten nggih. Lah saya gending ledek juga. Lah sampeyan sugih ora niat ora bakal tekan Mekah. Lah sama lah nggih. Itu rahasianya sebuah komitmen kata sekalian melahirkan kesungguhan di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Mbak Dr. Nurul, kita ingat ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan kepada manusia illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada aku Allah dan menjalankan syariat agamanya dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Maka kalau pengen haji yang mabrur, maaf Mbak Dr. Nurul, maka niati dengan niat yang ikhlas. Keberangkatan haji panjenengan, syukuri bahwa itu anugerah Allah. Jangan karena apa-apa dan jangan karena siapa-siapa. Tidak ada muatan lain di dalam hati kecuali menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan di samping menunaikan panggilan Allah punya nilai plus untuk menaburkan, untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama saudara jamaah haji, khususnya dalam bidang kesehatan. Luar biasa nih, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, kadang orang berangkat haji itu muatannya bukan semata-mata karena Allah,
Ada yang karena wah muatannya ada muatan pengen dipanggil Pak Kaji kali Bu Kaji. Jadi nek diparing ulun kurang hame dibalekke. Tapi bocah ora teko iki. Nek dipanggil orang nggo Pak Kaji lan dandan nyaut padahal yo krungu. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sebenarnya tidak ada syariat kita memanggil dengan Pak Haji, Bu Haji, tidak ada. Tapi panggilan itu kita niatkan mengingatkan saudara kita bahwa saudara kita itu sudah haji. Sebab tiang itu lali wis haji bahaya nih. Halo. Tiang lali haji, wah aku wis haji, bisa bahaya. Sebab haji itu salah satu rem. Salah satu rem agar kita tidak tergoda oleh hijranonya dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua melakukan bersih diri. Ini Mbak Dr. Nurul melakukan bersih diri sebelum berangkat ke tanah suci. Melakukan bersih diri itu ya kita mohon ampun kepada Allah, termasuk tadi sudah dilakukan, mohon maaf kepada sesama saudara kita. Kemudian kita mohon doa restu kepada kedua orang tua, mohon maaf, mohon doa restunya, mohon ridhonya. Karena orang tua dua-duanya masih sugeng. Kebetulan Pak Dokter swasta niku nggih bolo haji wingi 2022 kalih garwane. Masyaallah kula niku digawe dongane niku teng Masjid Nabawi yo duwane niku kira-kira 30 menit enak gitu. Nanti meniren kula masyaallah. Dijawab tenan masyaallah. Masyaallah. Kula krasa terus terang nih. Wah, ini jabat Gusti Allah tenan masyaallah. Kira-kira sing ngamini ya tenanan iki. Karena mohon maaf dari sekian teman yang paling sering bersama saya ke masjid itu Pak Dokter Swasta. Yang paling sering. Luar biasa itu. Boh ya, anggere kula lebat nang masjid terus mriki Bos. Wah, mesti manut kula. Hampir tidak pernah kok. Masya Allah. Kadang-kadang ngantuk-ngantuk dipaksa, Masya Allah. Bapak yang saya hormati, yang kedua yang mesti dipersiapkan bersih diri. Bersih diri pertama banyak membaca istighfar. Ini yang praktis. Apa hikmah yang kita peroleh dari membaca istighfar? Pertama, dosanya digugurkan oleh Allah. Yang kedua, monggo Bapak Ibu kita lafadzkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min barazaqahu min haitsu la yahtasib. Iku dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melanggengkan, mengistiqomahkan bacaan istighfar, amalan istighfar, Allah memberikan 3 kemuliaan. Pertama, likulli dzikin makhraja, setiap menghadapi kesempitan hidup Allah berikan makhraja. Makhraja itu dari kata dasar kharaja. Kharaja artinya keluar, makhraja artinya jalan keluar. Bahasa panjenengan solusi. Insyaallah. Jadi dzikin ini bukan sekedar masalah, tapi dzikin ini kumpulan dari masalah, akumulasi dari sekian banyak masalah. Anak lanang ampek, anak loro mencret, anak nomor 3 bengek, ternak kacau, usaha kacau, keluarga sering sakit-sakitan, utang duit diutang wong rantang-rantang disaur. Ini namanya dzikin, banyak masalah. Nah, dalam kondisi seperti itu, secara ikhtiar berdoa, pertama banyak kita istighfar. Termasuk nanti ketika di tanah suci, Mbak Nurul, ketika menghadapi kesulitan apapun, pertama istighfar. Kalau istighfar belum clear, sholat taubat. Allah kasih solusi kontan di situ. Masya Allah. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, ketika hatinya susah, galau, gundah, gulana, faraja, maka Allah akan membahagiakan, mengembirakan, tidak terlarut-larut dalam kesedihan.
Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki melalui jalan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Maka sebenarnya dunia ini yang di hadapan kita sebenarnya konkret, tapi itu hakikatnya gaib, Bapak Ibu. Hakikatnya gaib. Maka di kalangan para ulama, rezeki itu mysterious problem, masalah yang misteri. Contoh, Bapak Ibu mamanya sebagai petani, hari ini panjenengan nanam padi, apakah panjenengan berani menjamin bahwa 3 bulan ke depan mesti panen? Tidak bisa, misteri sebenarnya. Padahal di dalam Al-Quran, Allah yarzuqu liman yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu maha kuasa melapangkan rezeki seseorang dan menyempitkan rezeki seseorang. Nah, di sini maka peran doa di sini nih. Kita banyak istighfar kepada Allah. Di samping dosa yang digugurkan, 3 hal tadi ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang simpel, yang praktis. Monggo Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kabbara al-abdu lis-salati bil jama'ati qala Allah ta'ala lil malaikah ya malaikati irfa dzunuba abdi hatta ya'buduni tahiran. Ini syarat amaliyah bersih diri yang kedua. Masih banyak. Sebenarnya seluruh amal ibadah itu ada sisi fungsi bersih diri. Sebenarnya amal ibadah apa saja? Nah, termasuk keterangan hadis ini. Idza kabbara, kalau terjemahan cara pesantren ngeten Bapak Ibu. Idza nalikane kabbara maca kalimat takbir. Sinten al-abdu ini kita kawula. Ya napa niku lisolati kanggo nglakoni salat. Terus pundi salate bil jamaati sartane berjamaah. Jadi ketika kita mau salat berjamaah, nembe ngangkat asta maos Allahu Akbar, Gusti Allah sudah memberikan instruksi langsung kepada malaikat. Qala Allah qala maka dawuh sapa Allah Gusti Allah taala alim alur Allah. Dawuh ta sinten lil malaikah marang malaikat. Terus pundi dawuh ya malaikati, hei malaikat ingsun, irfa niki dari kata dasar rofa'a mengangkat, irfa ini dari fi'il amr, kata kerja perintah, angkatlah, ngangkat to sira. Napa sing diangkat? Dzunuba abdi, piro-piro dosane kawula, dosa orang yang berjamaah tadi, hatta ya'buduni, saengga nyembah sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron dalam keadaan suci. Luar biasa. Bersyukurlah Bapak Ibu yang istiqomah dalam sholat berjamaah. Nek dereng sakit yang sebentar ya paling kurang maghrib kalau subuh lah. Syukur tambah maghrib subuh isya. Terus terang kalau nek 5 waktu ki dereng sakit. Kalau nek subuh alhamdulillah saged, maghrib saged, isya nggih kerep isone. Asar sing klep ora iso. Nek dhuwur kali santri. Pas wektu napa jamaah salat program salat berjamaah teng pesantren, asar kula sing sok kerep loro. Tapi setidaknya masa 5 waktu bolong kabeh. Halo. Yang lebih parah lagi masa tiyang Islam mlebu masjid setahun pisan, nanti masjidnya dingeraketan. Ane ini masjidnya iki. Lah nek ora dipisan kebingung kacau iki. Astagfirullahaladzim. Tapi niku anu senes kiai mriki. Kiai Ngadirojo tangga kula niki ketularan mriki. Ya Allah. Nah, ngeten Bapak Ibu, masyaallah. Napa fadilahe salat isya berjamaah? Kejaba dosane digugur ning wau. Sinten sing salat isya berjamaah kaya-kaya salat separone wengi. Napa fadilah salat subuh berjamaah? Kaya-kaya salat sak dawane wengi. Lho, ngoten. Padahal sak dawane wengi niku jenenge ora kok salat. Halo.
Ibu-ibu muda, halo. Kan sak dawane orang mesti sholat, sak dawane wong iki. Orang mesti sholat kabeh. Kan ada aktivitas lain. Ibadah. Betul? Nggak ngerti saya. Yang senyap-senyap pengalaman. Tapi niku sedaya direken sholat. Karena napa? Fadilahe jamaah subuh. Ngoten. Lah Bapak Ibu mohon maaf jika yang di antara yang hadir ini dilalah kok mamane kemungkinannya ya kecil. Aku nek kaya haji kok yo ketoke kemungkinan kok cilik banget. Ya duit yo kur pas dibelanjane kok mangan sebulan entek. Kan kaji kepiye. Lah sik sakdereng ngoten jenengan kok mupus. Nek pengen angsal ganjarane haji setunggal salat subuh berjamaah rangkong jamaah ampun kondur riyen wirid, zikir, maos Quran, ngantos ledake srengenge. Salat apa? Suruh. Nah, ampun kulino berarti niku. Nah, niku. Nek pun ledake srengenge, salat duha awal niku namine salat apa? Suruh. Nah, niku masyaallah. Niku ganjarane untuk ganjaran haji kalih umrah. Satu kaul. Enten meneh sing umrah wonten bulan suci Ramadan ganjarane padha karo haji. Fadilah niku. Ngoten. Enten meneh kaul nek hadise niki dhaif. Niku Jumatan sakaping sekawan dosa mboten pedhot niku oleh fadilahe haji. Niki mboten angsal kok Jumatan ping 40 teng Masjid Cipta Laras terus mulai mundur duwe dalem buru lawang tulisi Haji Tukimin. Ora oleh niku fadilah kok. Tiwas. Mana nggih? Sekali tulis. Tiwas itu. Lah rata-rata mohon maaf ngeten iki mboten gak sabar. Nek bar salat subuh iki terus berapat kondur. Padahal nek dalem ora do ngapa-ngapa. Heran saya juga heran, Pak. Nek masjid iki ya Allah. Padahal itu apa nggih indikasi iman kita sehat atau tidak tilihane nalikane nang masjid. Nek nang masjid rumangsa happy, merasa nyaman, merasa tenang. Kok kita nyaman di masjid, konjem nang masjid, berarti imane sehat niku. Nek nang masjid kok berisi nang kudu mulai, kudu konjane majuran apa-apa, makanan yang istimewa juga enggak, Pak. Biasa-biasa mawon, kok kudu mulai ora rasane ora betah, ora kerasan. Panas. Ya Allah, berarti imane mboten sehat, Pak. Ngendikane kiye kula niku pesemare wong iman karo masjid niku kaya dene iwak karo banyu, Bu. Iwane cemplung ning banyu kerasan mboten, Bu? Kerasan banget. Ya nonton-nontone wae. Dramati. Nah iwake waras cemplung ning banyu kerasan. Nah iwake mumet cemplung ning banyu mlumba-mlumba njaluk pindah yang wajan. Halo. Apapun profesi kita, yang paling nyaman ketemu di masjid, Pak. Sehingga tidak ada jarak antara kita. Saya dulu Pak, maaf, saya pernah 2 tahun mendapatkan ada job isi pengajian rutin di RSUD Wonogiri ketika ketua takbir masjidnya Pak Dr. Harun, itu dokter bedah. Saya cermati ada Pak dokter yang bagus, enggak familiar, enggak menjaga jarak. Jadi kalau habis ngaji ya ngobrol guyon-guyon. Satu Dr. Haryo Prabancono sudah meninggal. Kemudian ada Dokter Harun, Dokter Gunawan, ada dokter-dokter yang familiar, tidak menjaga jarak. Malahan ketika Dokter Haryo Prabancono niku badhe haji, praktek teng Dono Hudan. Niku semaput, Pak. Semaput. Lah esuk pas ngaji kula bojone iki, dokter kok semaput sarung kawon. Jenengan pripun Pak? Ojo semaput dokter mati ya pirang-pirang. Dan dilalah kultur haji silaturahim teng daleme yang sepuh itu seragam. Salat duha sujud bablas. Nek yang saya niku masyaallah. Dilalah sedo niki sae. Masyaallah. Ada saya punya tamu, Bapak Ibu saya punya tamu, mohon maaf. Saya pun pernah punya tamu wakil direktur marketing sebuah perusahaan swasta di kota besar, tidak saya sebut kotanya. Wakil direktur marketing ini kalau hari Sabtu daerah ini direktur marketingnya ke Jakarta terbang. Nah, itu ternyata sobrone nek malam Ahad nih di night club, di bar dan sebagainya.
Nah saya itu ditanya, ya jawaban saya sebatas yang saya tahu. Pak Ustadz, dalam apa yang Anda tahu tentang akuarium? Nah saya jawab akuarium ya tempat melihara ikan hias. Ya tinggal konteksnya dulu apa kok? Akuarium belum tentu dong. Memangnya ada akuarium untuk melihara yang lain? Ada. Cerita ternyata di tempat-tempat dia kalau malam hari nginep itu ternyata ada tempat khusus yang ketika masuk waktu itu bayarnya masuk itu 500 ribuan. Ternyata nonton orang berpose berikut wanita berpose berikut tarifnya Bapak Ibu. Maka mengawali pembicaraannya dia itu kalau maksiat orang sini itu apa? Pusat kecil. Maksiat orang sini itu kecil. Dibandingkan dengan maksiat saya, dengan maksiat sahabat-sahabat. Tidak ada apa-apanya. Cita-citanya ini kehidupan bilangnya seperti itu. Masya Allah. Nah, mohon maaf. Ketua para direktur marketingnya ini menyanyi gaya setelah terjadi kesepakatan dalam transaksi perkonoan itu. Gaya jatuhnya kumat. Akhirnya masuk rumah sakit. Nah itu dia wakil direkturnya merasa mendapatkan pembelajaran yang berharga. Leren Pak akhirnya jadi tukang adzan di perusahaan itu. Datang ke pesantren saya ngasih sumbangan. Yo itu kok panggungan sumbangan kepala atau apa? Menebus dosanya apa? Nah semua santri dikasih pacar seragam Bapak Ibu. Seragam santri Masya Allah. Karena dia wakil direktur perusahaan tekstil. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati itu maksiat-maksiat kelas berat. Kelas berat. Nular karena mereka nular mboten niku. Arpe. Nular mboten. Arpe. Nah, terserah kita itu kan sebuah pilihan. Mereka memilih surganya di dunia. Halo. Mereka yang seperti itu karena memang uangnya bisa bicara, kedudukannya mendukung, jabatannya mendukung. Nah, surganya mereka ya seperti itu. Selesai kehidupan dunia, selesai surganya sampai di situ. Bapak Ibu yang saya hormati. Oh benar, itu tidak mikir dulu. Jadi banyak bersih diri, melakukan bersih diri. Bersih diri yang yang praktis lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Ini suaminya Mbak Dokter Nurul ngastani nopo? Dokter juga. Dokter juga. Sekarang ada? Tidak ada. Di? Oh, di Bia Cukai. Ketika berangkat, kira-kira bisa pulang enggak? Bisa pulang? Kalau bisa pulang, mohon pertama minta maaf sama suaminya. Mohon doa restunya. Sebab apa? Ridho suami itu modal besar bagi Mbak Nurul untuk sebuah haji yang mabrur, untuk keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada dawuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini. Wa idza akhadha, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha yadaha. Wa idza akhadha yadha. Fa kharaja. Dzunubuhuma. Min baini asabi'ihima. Mohon maaf saya peragakan dengan berdiri. Mas Beni calon haji, mohon saya dibantu. Nah, ini praktek. Wa idza akhadha, ketika umpama ini istri saya, umpama. Wa idza akhadha, ketika seorang suami memegang tangan istrinya, akhadha yadha, fa kharaja maka metu napa semetal dzunubuhuma mim baini asabi'ihima, keluar dari sela-selane driji. Megangnya seperti ini. Kadang-kadang saya ngetes nganten. Ada yang begini, tapi jenis orang nyekel maksud ngeremet kayak ngono. Nah, nganten-nganten urung iso bedane antara nyekel karo ngeremet. Ada yang begini. Ada yang jenis salaman. Dit. Semuanya saja mohon maaf ketika kita
Ketika kita dekat dengan istri, memegang tangan istri karena Allah, mencontoh Rasulullah, lainnya pengotan niku beradu jari jemari, fa kharaja dunubuhuma min baini asabi'ihima, moko metu napa sing metu dunubuhuma pira-pira dosane suami istri min baini asabi'ihima, metu saking sela-selane driji. Pun tiga niku nggih amaliyah bersih diri. Lah termasuk haji dan umrah niku amaliyah bersih diri. Maka amaliyah bersih diri kelas besar. Maka di kalangan pesantren itu ketika orang pulang haji itu budayanya maringi jeneng anyar. Saya juga dikasih nama Hasan Basri oleh guru saya pada tahun 2002. Masya Allah. Kalau dene bayi sing lagi lahir, nek bayi lahir kan sing dipikir kan maringi wasiat asma. Sebab enten tetemungan tiang Jawi asma kinarya sapa. Masya Allah. Ini sosok niku teori seperti itu kadang-kadang nyebal. Enten tangga kula niki jenenge sepi, dagang malah laris ya. Jenenge sepi, dagang malah laris. Enten anu nggih tanggane malah sepuh, jenenge Ahmadi. Lah sholat Jumat malah ora. Iki kok piye kali. Ahmadi bener wong sing terpuji. Halo. Ibu bapak yang saya hormati, yang ketiga yang harus dipersiapkan Mbak Dr. Nurul niku menguasai ilmu manasikul haji, tata cara berhaji. Nek betapapun kita menguasai tentang ilmu manasik haji, kula nyanjaya tidak akan pernah merasa sempurna dan tidak akan pernah merasa puas. Mari kita cermati ayatnya. Silakan nanti dibersani di Al-Baqarah 196. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Jadi menurut ayat ini sing ditindakne niku haji se nembe umrah. Lan umrah sih bareng dengan catatan baru umrah dan daftar haji. Deal. Nah, di sini katanya sempurnakan, perintah menyempurnakan dengan kata kerja tamam itmam. Dalam bahasa Arab, kata sempurna itu ada dua. Yang pertama tamam, yang kedua kamal. Apa ibu-ibu? Yang pertama apa? Tamam, yang kedua kamal. Kamal fi'il namanya ikmal. Nah, yang kamal contoh Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu yang agama Islam. Loh, di sini menggunakan kata kamal, akmal. Artinya apa? Sempurnana, tidak ada penambahan. Ini makna kamal. Tetapi kalau tamam itmam, atimul hajja wal umrata lillah, itu sempurna tapi tidak akan pernah merasa puas. Maka bagi orang yang berduit Bapak Ibu, haji pertama itu bukan puas, kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kadang-kadang umroh setiap tahun. Ini kita suntik. Sah-sah saja, tapi itu bukan prioritas Bapak Ibu. Apa artinya kita haji berkali-kali, sekian kali, umroh sekian kali, banyak kali, hampir setiap tahun, bahkan setahun 2 kali, tapi tetangganya masih ada yang kelaparan. Halo? Nah, seperti ini Bapak Ibu, seluruh agama yang ada di dunia ini, puncak esensi dari ajaran hubungan sesama manusia adalah pada aspek kemanusiaan. Pada aspek kemanusiaan. Mari kita cermati dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa itu pengen berdialog, pengen ngobrol kali Gusti Allah, naik ke Gunung Tursina. Maka Gunung Tursina itu termasuk salah satu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wattini waszaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi buah tin,
wa turi sinin, demi bukit Tursina, demi gunung Tursina, wa zaitun, dan demi buah zaitun, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Bakkah yang aman. Gunung Tursina ini termasuk salah satu gunung nanti yang di akhirat ada di surga. Nah, luar biasa ya. Apa istimewanya? Istimewanya, Bapak Ibu, Gunung Tursina ini tempat yang dipilih oleh Allah untuk berdialog dengan kekasihnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika naik ke Gunung Tursina itu matur sama Allah, ya Allah, seluruh perintah ibadahmu sudah aku kerjakan. Sholat sudah aku tunaikan, puasa sudah aku tunaikan, zikir sudah aku tunaikan, apa saja sudah aku kerjakan. Mana ya Allah ibadah yang aku kerjakan, apabila aku kerjakan engkau menjadi senang, menjadi ridho, engkau tersenyum karenanya. Apakah sholatku hai Allah? Allah menjawab, bukan Musa, sholatmu itu untuk dirimu sendiri. Sebab dengan sholat itu kamu terpelihara dari perbuatan fasad dan mungkar. Apa puasaku ya Allah? Bukan Musa. Puasa itu juga kembalinya kepada dirimu sendiri. Puasa zaman Nabi Musa itu 40 hari loh Bapak Ibu. Gak tanggung-tanggung, 40 hari puasanya Nabi Musa. Itu yang kuat hanya Nabi Musa. Umatnya gak ada yang kuat. Nah, puasamu itu kembali manfaatnya kepada dirimu. Sebab dengan puasa itu kamu nanti di akhirat dilindungi dari siksa api neraka. Apakah zikirku ya Allah? Bukan Musa. Zikir itu juga kembali kepadamu. Sebab dengan zikir itu hati kamu menjadi tenang, pikiran menjadi tentram, hati menjadi damai. Lantas apa ya Allah? Amal ibadah yang apabila aku kerjakan kau tersenyum karenanya. Ketahuilah Musa, aku tersenyum di saat hamba-hambaku di sekelilingmu, kau buat tersenyum karena amalianmu. Jadi haji sekian kali, umroh 20 kali, haji berkali-kali, tidak ada artinya kalau sisi kemanusiaannya tidak kita perhatikan. Orang kalau hanya baik kepada Allah tetapi tidak baik kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, maka daripada untuk haji itu 2 kali, 3 kali, sekian banyak kali, tidak akan pernah merasa puas. Sebab apa? Perintah saja, atimul hajja wal umrata lillah. Dan tidak ada perintah haji kok ikmal, tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, maka amalia sosial ini zakat, infak, sedekah. Jadi bahkan maaf Bapak Ibu, predikat haji itu jadi standar loh Bapak Ibu. Contoh, namanya pergi sholat Jumat bersamaan, ini yang samping belum haji, ini yang sebelahnya sudah haji. Terus saya kotain pakai Pak, dagat. Mesti saya mau haji ngelirik Pak Haji ini nyemplungi kotak ki piro ya. Nek kaji ini nyemplungi 5.000. Lah saya ngurung kaji kan 5.000 ya pekemu. Akhirnya 1.000, padahal maunya 50.000. Nek kaji ini gandeng 5.000, orang wani mesti kualat Bu. Halo. Jadi standar amalia ternyata, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi maaf, saya pernah derek ngaji privat Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini tidak saya sebut namanya. Ketika dia satu keluarga itu mau berangkat haji 3 orang, sepasang suami istri sama ibunya, bapaknya sudah meninggal. Ini orang lumayan kaya orang ini. Ternyata apa? Suaminya ini masih masih senang maksiat karena terkondisikan oleh mertuanya sama istrinya, dia berangkat haji. Dan ternyata beberapa hari menjelang keberangkatan itu dalune bengi itu cek main. Itu sekitar tahun 2003, 2004 kalau berhaji anyaran, kalau cek haji anyaran itu. Nah, akhirnya saya itu rawuh ke pesantren teng diawuh petrek. Niki pripun to Pak Haji, Bapak Ibu bocah-bocah niki pripun lah sesuai ora ajeng budal haji. Lah bengi wau dan tasik main niku pripun ya Allah. Lah kula nek enten bola rawuh iki tok bentoyo saya akan berusaha ya mengurangi bebannya lah.
Kula rada mencairkan suasana niku karepe sae Bu. Lah kok sae pripun? Golek ibu sangu. Sangu kula siapi aneh-aneh sampeyan iki. Kandhane bolone sampeyan kae. Lah nek boloku. Lah sing mulang kan sampeyan. Ya aku sing mulang ngaji aku ora mulang main. Niku umur-umurane dia lebih tua sana 3 tahun dari saya. Bapak Ibu dia sarjana loh Bapak Ibu. Itu guru SLTA nggak main-main. Guru SLTA. Nah, yang saya sebut namanya Bapak Ibu yang saya hormati. Akhirnya keesokan harinya, mungkin kula boten besok. Kula insyaallah jengjing kula bali sowan. Saya sowan Bapak Ibu. Nah, ada mertuanya, ada istrinya, ada dia. Saya matur, Mas, hentikan si ibu kok kalau dulu kajian tasih nglawi undangan khusus. Kok isi ini? Nggih Pak Haji nyuwun ngapunten. Yen jenengan aku nyuwun ngapun kalih kula njaluk ora salah kok. Maksud kula ngeten Pak Haji, saya saat ini saya merasa orang paling salah, paling berdosa bukan saja di hadapan istri saya dan mertua saya, di hadapan orang saya orang paling salah. Itu saya sadar Pak Haji. Tapi panjenengan kita besok komitmen saya. Apa komitmen jenengan? 10 mulai haji kula leren. Saya tak jak salaman Pak. Leren, jak salaman pun. Komitmennya seperti itu. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu. Walaupun dia masih ada ragu-ragu sejenis nih, ya selingkuh ya lumayan, mainnya ya oke. Yang penting buat yang penting. Ini gue selingkuh kali main nih, luar biasa nih. Akhirnya kontraksi saya Pak Haji. Bapak-bapak ibu-ibu ada lo, kontraksi baik. Mainnya leren, selingkuh leren, maksiatnya leren. Wah kan luar biasa. Coba kalau kemarin ketika mau berangkat, terus tahu ini mamane, atau saya kritisi, jenengan arep ngaji tidak kalau paling kan kepiye, logikane dibujani ini sampai sarjana cap apa wae. Nek ngono kan malah ceklek atine, Pak. Nah, maka dakwah itu harus disampaikan bil hikmah wal maidatil hasanah. Kalaupun perlu berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, beradu argumen dengan cara-cara yang lebih baik. Pun setahun 2 tahun akhirnya sempat umrah sekali. Halo. Sempat umrah, umrah baik, semakin baik ibadah semakin saya lomo, masya Allah. Oleh swantri nggih lomo, alhamdulillah. Saya kan, ini anggaran proyek bangun rumah belajar itu 1.100.000.000. Luar biasa nih. Ya Allah, ini bolong-bolong banyak yang berkontribusi, malah orang-orang jauh dari Jakarta, masya Allah. Nah, dia alhamdulillah kontur umrah itu, masya Allah, tambah baik, tambah lomongan luar biasa itu. Leren maine, leren maksiate, leren demenane, leren selingkuhe, leren ambekane. Tapi sempat umrah sekali Pak. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Bapak Ibu yang saya hormati, hakikatnya haji mabrur itu adalah ridha Allah, ridha Allah, rahmatipun Gusti Allah. Maka banyak berdoa pada Nurul. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Atau langsung aja Allahumma ja'al hajjan mabrura, wa sa'yan masykura, wa dhunuban maghfura, wa amalan shalihan maqbula, wa tijaratan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijana ya Allah minadz zulumati ilan nur. Itu kan buku panduan doa sudah ada. Dan saya meling ini closing malam ini. Saya meling ibadah haji itu, maaf saya berdiri karena saya akan memperagakan. Pak Dr. Nurul, ibadah haji itu bukan ibadah qauliyah. Jadi tidak ada doa unen-unen sing kudu iso iki bener. Tapi ibadah fi'liyah. Contoh, ketika kita tawaf, pertama yang harus kita pahami, garis start itu sekaligus garis finish. Jadi 2 fungsi ganda. Garis start sekaligus garis finish. Maka ketika kita mengawali suku kaki tidak boleh melebihi garis start ketika mengawali.
Tetapi ketika kita mengakhiri pada putaran ke-7, kedah melangkah. Nek derek langkah berarti putaran ke-7 belum selesai. Tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah berarti hajinya tidak sah. Ini kan ibadah fi'li, ibadah implementasi, ibadah aplikasi, ibadah kemerdayaan. Kalau ada orang haji kok, dia haji itu salam mboten akal, mboten tak pribadi, ora apa-apa. Sementing cacane ketika haji bener. Alangkah indahnya nek kaya Malaysia. Ada pelatihan, ada pembekalan. Kalau sudah dites dinyatakan lulus, bisa bayar, berangkat. Kita kan enggak, Pak. Indonesia, sementing iso bayar. Belum iso ngaji ya ora masalah. Contoh lagi, maaf. Saya pernah ketika menyertai jamaah praktek di Gunung Hudan, saya pernah dikritisi jamaah, Pak. Ketika lontar jumroh. Nah, lontar jumroh. Dulu jumrohnya itu masih ada sumurnya begini. Kalau sekarang kayak tembok, wong ceko iso benang iso pas timbalange. Nah, mohon maaf yang saya kritis itu, saya mohon maaf ibu bapak yang posisinya dekat dengan sumur melontar jumrohnya tetap begini, nggak boleh begini. Aku dikritisi, aku diayal kali jamaah Pak Ustaz, jangan dibikin pusing-pusing, ibadahnya dibikin mudah aja. Yang penting kan kirikirnya nyampe di sumur. Betul, pertama kerikilnya harus nyampe di sumber. Dua, teknik melontarnya harus benar. Maaf, jangan yang pintar-pintar orang-orang terdidik. Dari sisi bahasa apapun, yang namanya melontar, melempar dia begini. Dan yang itu kan betul melempar, betul melontar, ini menguncalkan. Halo. Ini penting, maka penjenengan walaupun posisi dekat dengan dia tetap begini. Dari atas. Betul sekali ngandap. Nyawuk. Katanya dari nyamuk. Sakit ditami nggih. Kemudian di sela-sela waktu gunakan untuk memperbanyak ilmu. Banyak tanya kepada orang-orang yang sudah haji. Nonton bisa sharing dengan Bapak, nonton nggih. Bapak Ibu kita doakan mudah-mudahan keberangkatan Pak Dr. Lulur Rahmawati awal menuju perjalanan sampai tanah suci sampai pulang kembali ke tanah air. Bertemu dengan kita senantiasa dalam perkenan dan ridho Allah, diparingi lancar, diparingi sehat, zahir batin, paringi selamat, paringi haji yang mabrurah. Seluruh keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan suci beres semuanya, baik semuanya, biidznillah karena Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan ma'an syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri habibika nabiyyika sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fil afiyati wal afiyah salamati wa bulughil maram wa ala alihi washabihi barik wa sallim bihaqqika ya Allah wa bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati jami'i awliyaika ya Allah taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna rabbana sighara lima syekhina lima alimina wa liyasabibina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تحصل مقاصدنا يا الله أن تقضي جميع حاجاتنا يا الله أن يسر أمورنا يا الله وأن تبلغنا إلى مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة والزيارة على خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله سنة بعد سنة مرة بعد مرة
karena tabatakallah yusra wa la usra bi rahmatika ya arhamar rahimin wa taj'al hajja maqbula wa sa'yaha sa'ya mashkura wa nubana مغفور وعملها عملا صالحا مقبولا تجارتها لن تبور يا عليم ما بصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sekian dan demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Sriono, semoga doa yang dipanjatkan tersebut dapat diterima dan